Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di awal tahun 2000-an, itu zaman-zaman saya masih kuliah di sini, Saudara. Sekitar mungkin setiap 2 tahun sekali saya libur selama summer dan saya pulang ke Indonesia untuk ketemu teman-teman dan ketemu orang tua dan keluarga, Saudara. Maunya sih setiap tahun, cuma nggak punya duit juga waktu itu. Jadi 2 tahun sekali lah pulang ke Indonesia. Ada satu kejadian di mana waktu itu saya sudah selesai liburan, saya kembali ke Amerika. Suatu hari saya login ke akun bank saya, dan waktu saya login tiba-tiba saya melihat bahwa saldonya itu minus. Saudara. Ya kan, emang duit sih nggak banyak-banyak banget waktu itu, saudara, tapi yang nggak minus juga kali ya. Jadi minus, saudara. Saya langsung bingung kenapa. Terus saya perhatikan rekening korannya atau statementnya, saya perhatikan ternyata ada transaksi-transaksi di mana ketika saya udah kembali ke Amerika, transaksi itu masih terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, ada yang mencuri identitas saya, ada yang mencuri nomor kartu kredit saya. Saya mikir-mikir juga, gimana cara mereka mencuri ya? Ya kan? Dan waktu saya pikir-pikir, ya salah satunya karena waktu itu belum bertobat, saudara. Salah satu kemungkinannya adalah kalau waktu kita ke diskotik itu kita suka ninggalin kredit card, ya kan? Jadi kalau kita pesen minum, ditambahin terus, ini sebelum bertobat, ya kan, saudara? Yang ngangguk-ngangguk tuh ketahuan pernah. Ya kan, jangan-jangan pernah ketemu dulu. Ya kan, saudara? Nah, jadi itulah salah satu saya pikir, kapan gitu nomor saya dicuri? Soalnya kan juga dulu teknologi belum secanggih sekarang, ya kan? Akhirnya untung waktu saya pergi ke bank, saya urus semua uangnya bisa dikembalikan, saudara. Jadi nih orang benar-benar belanja di toko dengan nomor kartu kredit saya. Untung gampang dibuktikan karena saya bisa kasih unjuk paspor saya bahwa saya ini ada di sini, ini nggak mungkin terjadi. Jadi dipulangin. Bahkan 2 minggu yang lalu Miss Kim juga mengalami kejadian yang sama di mana akun banknya semua dikuras habis, saudara. Untung semuanya bisa dikembalikan. Uangnya semua sudah dikembalikan, saudara. Jadi itu Anda bisa bayangkan itu 20 tahun yang lalu. Bayangin hari-hari ini di mana zaman semakin canggih. Teknologi semakin canggih. Bayangin di zaman digital ini betapa mudahnya identitas kita dicuri orang, saudara. Nah, hari ini saya ingin menggunakan kesempatan kita bersama-sama untuk membicarakan tentang identity and culture, yaitu tentang identitas dan kebudayaan, saudara. Identity and culture. Tahukah Anda di tahun 2015, kata identitas itu adalah the word of the year according to dictionary.com. Menurut dictionary atau kamus.com, bahwa kata identitas itu di tahun 2015 adalah kata yang paling populer, saudara. Ternyata ketika diselidiki, masuk akal juga. Kenapa? Karena berita-berita yang terjadi di tahun-tahun itu selalu berkaitan dengan topik identitas. Salah satu berita besar kenapa topik identitas ini begitu marak dibicarakan. Di tahun itu seseorang yang bernama Bruce Jenner, dia mengubah dirinya menjadi Caitlyn Jenner dan dia memenangkan penghargaan sebagai Woman of the Year. Dan begitu dia menang award sebagai Woman of the Year, ada reaksi dan respon yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang marah. Karena dia berkata bahwa Caitlyn Jenner ini nggak tahu rasanya jadi wanita. Nggak fair kalau dia menerima penghargaan yang seharusnya seorang wanita itu dapatkan. Dia nggak tahu sakitnya melahirkan. Dia nggak tahu nggak nyamannya dapat tamu bulanan, saudara. Ya kan? Tapi ada beberapa orang juga yang terinspirasi dengan Caitlyn Jenner. Ini orang kita salut, orang ini menginspirasi kita dengan keberaniannya. Dia berani untuk mengatakan kepada dunia siapa dia dan sebagainya, saudara. Jadi berita-beritanya itu marak sesuai dengan berkaitan dengan topik identitas. Ada cerita lain tentang seseorang bernama Rachel Dolezal. Rachel Dolezal ini, 2 orang tua kandungnya itu adalah orang putih, saudara. Tapi dia berkata kepada orang banyak, kepada publik bahwa dia bukan orang putih. She identify herself as black, sebagai orang hitam. Kalau kedua orang tua biologisnya orang putih, dia nggak mengakui orang putih, dia mengakuinya dia sebagai orang hitam, saudara. Ya kan?
Topik tentang identitas ini begitu marak di tahun-tahun seperti itu. Terus ada juga berita tentang seorang pegawai negeri yang kerja di balai kota yang menolak, orang pegawai negeri ini adalah orang Kristen, dia menolak untuk mengeluarkan sertifikat pernikahan kepada pasangan gay sesama jenis. Ada juga berita tentang seorang pemilik toko kue yang adalah seorang Kristen yang menolak untuk membuat kue untuk pernikahan sesama jenis. Jadi berita-berita itu marak di tahun itu. Makanya nggak heran kalau the word of the year, kata yang paling populer di tahun itu adalah identity. Bahkan sampai hari ini topik ini begitu marak. Setiap hari Sabtu, Nana dan saya, anak-anak kita ini, saudara, kita masukin ke kelas seni. Sekolah, kelas seni lah, pokoknya dari jam 9 sampai jam 11, saudara. Di South Philly juga, daerah South Philly juga. Nah, suatu hari saya lagi nungguin anak-anak selesai kelas seni itu, saya harus ke kamar mandi, saudara. Waktu saya ke kamar mandi, saya bingung mau masuk yang mana. Sampai saya foto, saya ada fotonya, saudara. Ini kamar mandi ini. Yang satu, kamar mandi ini berkata all gender restroom. Artinya semua jenis kelamin boleh masuk. Yang satu lagi tulisannya cuma restroom, saudara. Nah, kamar mandi ini bukanlah kamar mandi yang kita masuk sendiri terus kita kunci. Tapi adalah kamar mandi umum di mana dalamnya itu bisa rame-rame, saudara. Waktu saya dihadapkan dengan pilihan ini, saya nggak tahu harus masuk yang mana. Karena saya nggak mau masuk terus di dalamnya ada wanita yang lagi misalnya lagi ganti baju atau lagi gimana, saudara. Akhirnya saya pilih satu. Dan waktu saya masuk ke dalam stallnya itu, ke dalam apa kan ada banyak individual kamar mandi di dalamnya gitu ya. Ada orang di sebelah, saya pun nggak tahu siapa di sebelah. Ini cowok atau cewek, saudara. Saya cuma mikir gini, kalau saya bukan orang Kristen, kalau saya bukan orang yang religius, bahkan kalau saya bukan orang yang tertarik dengan perdebatan dan argumen tentang politik, tentang yang begini, tetap aja saya bingung, saudara. Ya kan? Nah, jadi itulah dunia yang kita hidupi sekarang ini. Di mana kebudayaan akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Kebudayaan akan sangat mempengaruhi dari bagaimana kita melihat identitas orang lain dan identitas kita. Anda masih bersama dengan saya? 2 minggu lalu waktu di hari ayah, di on Father's Day, mungkin ada beberapa yang masih ingat, saya memulai dengan membacakan pernyataan dari seseorang yang bernama A.W. Tozer. Dia bilang gini, what comes into your mind, into our mind, when we think about God is the most important things about us. Dia bilang gini, apa yang kamu pikirkan tentang Tuhan, itulah hal yang paling penting dalam hidup setiap kita. Jadi waktu Anda mikirin tentang Tuhan, Anda punya gambarannya seperti apa nih? Nah, itulah yang paling penting menurut A.W. Tozer. Tapi ada seseorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata gini, how God thinks of us is not only more important, but infinitely more important. Artinya gini, enggak penting banget untuk apa yang kamu pikirkan tentang Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda dan saya. Ya kan, saudara? Ada yang banyak yang berdebat bahwa kedua pernyataan ini adalah kontradiksi atau berlawanan. Kalau Anda tanya saya, kedua pernyataan ini enggak perlu menjadi pernyataan yang berlawanan. Kedua pernyataan ini bisa sama benarnya, saudara. Kedua pernyataan ini is equally important, sama pentingnya. Bagaimana pandangan Anda tentang Tuhan, seperti yang kita pelajari, seharusnya ketika kita melihat Tuhan, Dia adalah Bapa surgawi kita yang baik dan sempurna. Ya kan? Tapi, bagaimana Tuhan melihat Anda dan saya, demikian juga kita seharusnya melihat diri kita sendiri. Anda tahu maksud saya, saudara? Ya kan? Jadi gambaran yang paling benar tentang Anda dan saya, itu adalah bagaimana Tuhan melihat Anda dan saya. Identitas tertinggi yang harus kita pakai, yang harus kita kenakan, itu adalah bagaimana Tuhan melihat diri Anda dan saya, apa yang Tuhan katakan tentang diri Anda dan saya. Anda masih mengikuti apa yang saya maksud? Hari ini saya ingin ajak Anda untuk melihat cerita tentang seseorang yang bernama Daniel. Apa yang Anda tahu tentang cerita ini, Daniel, saudara? Daniel dan ada yang tahu? Biasa cerita yang paling populer waktu dia dilempar ke gua singa ya, saudara ya. Atau mungkin temannya, dia punya 3 teman yang
dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi yang saya mau ceritakan hari ini adalah awal-awal di mana Daniel dan temannya dan seluruh kota Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel dengan rajanya namanya Raja Nebukadnezar, saudara. Saya mau ajak Anda melihat cerita awalnya. Nah, Anda akan lihat di sini ada sesuatu yang begitu menarik dan ada sesuatu yang akan kita pelajari hari ini yang masih sangat relevan dengan hari ini, saudara. Jadi konteksnya ini sekitar 600 sebelum Masehi, jadi sekitar 2500 tahun yang lalu. Anda perhatikan baik-baik, kita akan baca satu pasal, saudara. Daniel pasal 1 ayat yang pertama, saya menggunakan bahasa Indonesia masa kini. 3 tahun setelah Raja Yoyakim memerintah Yehuda, Nebukadnezar, Raja Babel, menyerbu kota Yerusalem dan mengepungnya. Tuhan mengizinkan dia, Raja Nebukadnezar maksudnya, mengalahkan Raja Yoyakim. Dan merampas sebagian dari, Anda bantu saya, barang-barang berharga di rumah Tuhan, di bait Allah, saudara. Orang-orang yang ditawannya dibawanya ke kuil dewanya di Babel, dan barang-barang berharga yang dirampasnya disimpannya di dalam gudang-gudang kuil itu. Nah, ini catatan sampingan aja karena Anda ada di gereja ini bonus ya, saudara ya. Waktu Anda baca Alkitab, saudara, Anda tidak sedang membaca dongeng. Waktu Anda baca Alkitab, Anda nggak sedang hanya sekedar baca buku biasa, saudara. Kalau Anda perhatikan cara penulisannya, ada tahunnya, ada nama rajanya, ada lokasi letak geografisnya, saudara. Apa yang Anda baca ini, kalau Anda sejajarkan dengan buku sejarah, itu akan klop, saudara. Karena ada banyak dari kita yang ketika kita baca Alkitab, kita pikir ini bukunya orang Kristen, ini kitab suci. Tapi semuanya bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Hari Jumat kemarin kita ngomongin tentang Kaisar Nero. Saudara, kalau diklopin, disejajarkan, if you align that with the history book, semuanya akan mengkonfirmasi. Jadi ini Alkitab Anda bukan hanya sekedar kitab suci, hanya sekedar buku orang Kristen. Bukan, saudara. Bahkan ada begitu banyak ahli sejarah ketika dia ingin tahu tentang sejarah yang mereka lihat adalah Alkitab. Itulah luar biasanya Alkitab Anda. Nah, itu catatan sampingannya. Tapi apa yang Anda barusan baca, ini ceritanya gini, saudara. Jadi kerajaan Babel itu menyerbu kota Yerusalem dan dihancurin, saudara. Dan bukan hanya dihancurin, tapi orang-orangnya ditangkap, ditawan, dan dibawa ke tanah Babylon atau ke tanah Babel. Bayangin kita di Indonesia, saudara, tiba-tiba ada musuh datang, perang, terus kita ditangkap, terus kita ditawan, terus kita dibawa untuk tinggal di tanah musuh kita. Saudara. Ini yang terjadi. Dan berdasarkan apa yang saya pelajari, dalam waktu dekat 3 kali mereka diserang dan dihancurin dan sebagainya. Ada catatan kecil yang sangat memalukan buat orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yehuda pada saat itu, saudara. Di mana bait Allah mereka yang begitu dianggap suci. Bahkan orang-orang Yahudi pada umumnya nggak diizinin masuk ruangan-ruangan tertentu, itu hanya dikhususkan untuk imam besar yang boleh masuk, saudara. Tapi Raja Nebukadnezar bilang bodoh amat, whatever. Dia masuk ke dalam bait Allah itu, diacak-acak, perabotannya diambil sama dia, saudara. Perabotan di dalam bait Allah diambil, dibawa ke tanah Babylon, ke tanah Babel, dan perabotan yang tadinya ada di bait Allah ditaruh di dalam kuil dewa mereka. Anda bisa bayangkan memalukannya itu. Kemudian ceritanya berlanjut. Raja memerintahkan Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa, Anda bantu saya, pemuda keturunan raja dan berdarah bangsawan. Mereka harus pemuda-pemuda yang tidak bercacat. Mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, berpengetahuan luas, serta patut untuk bertugas di dalam istana. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Saya ingin ajak Anda merenungkan ini sebentar.
Dan saya berdoa Anda akan tahu dan nangkep maknanya, saudara. Karena ini sangat penting sekali. Terutama buat Anda-Anda yang masih menganggap diri Anda adalah pemuda. Terutama buat Anda yang punya anak-anak kecil. Punya anak-anak remaja, saudara. Coba ya renungkan sebentar ya. Ketika ada kerajaan menaklukkan kerajaan lain, Anda tahu apa perintah Nebukadnezar? Tangkap aja semua, tapi kita ambil pemuda-pemudanya, saudara. Anda sadar gak sih betapa penting generasi muda itu? Ya kan? Dengan kata lain, Raja Nebukadnezar bilang gini, kita pilih anak-anak muda yang cerdas, yang berpengetahuan luas, kita ambil mereka, kita training mereka, kita babelinasi mereka, artinya kita jadiin mereka seperti kita, saudara. Kita masukin, kita susupin, kita cekokin mereka dengan kebudayaan-kebudayaan Babel. Habis itu suruh mereka baca literaturnya Babel, ajarin mereka bahasanya Babel, ajarin mereka nulis bahasa Babel, saudara. Raja Nebukadnezar tahu sesuatu yang kita nggak sadari. Dia tahu kalau dia bisa sampai menangkap anak-anak muda ini, dan kalau dia bisa sampai mengendalikan anak-anak muda ini, maka masa depan sebuah bangsa itu akan aman. Sadar gak kita, saudara, pentingnya itu, saudara? Kalau kita bisa bentuk anak-anak muda ini sedemikian rupa, seperti yang kita mau, kita cekokin mereka dengan kebudayaannya Babel, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat, saudara. Sadar gak sih betapa pentingnya generasi muda kita? Makanya saya mau ambil waktu untuk ngomongin ini. Buat kita para orang tua, buat kita para youth leader, buat kita yang mentorin anak-anak muda, gereja Tuhan, pastikan kita menyadari pentingnya generasi muda dan anak-anak kita. Karena setiap hari kita bersaing, saudara. Anak-anak muda ini akan semakin hari semakin serupa dunia, atau semakin hari semakin serupa dengan nilai-nilainya Kristus. Setiap hari kita bersaing. Mereka akan jadi seperti apa? Tergantung dari kita. Apakah mereka akan memegang ajaran-ajarannya Tuhan? Hidup dengan identitas sebagai anak-anak Tuhan? Atau yang ngajarin mereka adalah YouTube, Instagram, Facebook, influencer, YouTuber. Seperti apa mereka jadi? Kita lanjutin ceritanya. Raja menentukan juga bahwa makanan dan minuman untuk mereka harus sama dengan yang disiapkan bagi anggota keluarga raja. Setelah dilatih selama 3 tahun, mereka harus menghadap raja untuk bertugas di istana. Di antara pemuda-pemuda itu terdapat juga, Anda bantu saya siapa aja pemuda itu, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Semuanya dari suku Yehuda. Seluruh pemuda itu diseleksi lagi, akhirnya dipilihlah ke 4 orang. This is the best of the best of the best. Ini yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. 4 orang dipilih, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Perintah raja bahwa ke-4 orang ini bukan hanya dicekokin dengan kebudayaan Babel, diajarin literaturnya Babel, diajarin bahasanya Babel, tapi mereka juga harus makan makanan dan minum minumannya Babel, saudara. Anda bisa lihat, Raja Nebukadnezar itu sangat yakin, kasih kita waktu 3 tahun. Ini orang bisa jadi kayak orang Babel. Kasih kita waktu 3 tahun bahwa kebudayaan Babel itu akan mendarah daging kepada mereka di dalam hidup mereka. Kira-kira kita bisa gak ya ngomong kayak gitu ya, saudara ya? Ketika ada orang Kristen datang kasih kita 3 tahun, maka dia akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Kasih dia 3 tahun, maka dia akan melahirkan murid-murid yang lain. Kira-kira kita bisa gak begitu, saudara? Ya kan? Atau jangan-jangan udah 10 tahun. Kalau udah 10 tahun kita duduk di gereja. Tapi kita belum kontribusi, saudara. Udah 20 tahun kita di gereja, saudara.
Tapi ajaran kekristenan belum mendarah daging dalam hidup kita. Ya kan? Raja Nebukadnezar bilang gak usah lama-lama, kasih gue 3 tahun. Dan waktu mereka merencanakan semuanya itu, Anda mau tahu langkah awal yang mereka lakukan apa? Sebelum dicekokin dengan kebudayaan Babel, sebelum dikasih makanan dan minumannya Babel, ini yang mereka lakukan. Kepala rumah tangga istana itu ngapain, saudara? Mengganti nama-nama mereka. Menjadi Daniel menjadi Belsazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Meshach, dan Azaria menjadi Abednego. Sebelum diajarin yang lain, kita ganti dulu identitas mereka. Ini langkah yang paling awal. Kita bingungin dulu mereka dengan identitas mereka. Anda mungkin bisa belajar sendiri arti dari nama-nama ini, tapi saya kasih sekilas aja ya saudara, biar nggak terlalu lama. Daniel, yang artinya God is my judge, Tuhan adalah hakimku, Tuhan adalah pembelaku, diubah menjadi Belzazar, favored by Bel. Kesukaannya Tuhan Bel, yaitu Tuhannya orang-orang Babel, saudara. Hananya, yang artinya dikasihi Tuhan, diganti jadi Sadrak, yang artinya diterangi oleh Rak. Rak itu adalah dewa mataharinya orang Babel. Misael yang artinya Tuhan yang perkasa, the mighty one, or who is as God, seperti tidak ada yang seperti Tuhan, itu diganti menjadi Meshach, yang artinya who is what aku is. Aku itu bukannya aku saya, saudara, tapi aku adalah nama dewa mereka. Siapa yang menjadi seperti aku? Lalu Azaria yang artinya the Lord is my help, Tuhan adalah penolongku, diganti menjadi Abednego, yaitu hambanya atau pelayannya dari dewa Nego atau dewa Nabu, yaitu dewa orang Babel. Kita bingungin, Anda bisa bayangin gak sih? Mereka itu dikasih nama yang begitu bagus dari orang tua mereka. Mereka dikasih nama-nama yang mewakili karakteristiknya Tuhan, saudara. Dan waktu mereka ditangkap atau mereka ditawan, waktu mereka di-training untuk menjadi orang Babel, yang pertama, langkah pertama, diganti nama mereka. Tapi disinilah kenapa alasan saya untuk mengajak Anda melihat cerita ini, saudara. Karena cerita ini begitu menginspirasi. Meskipun nama mereka diganti, meskipun mereka diajarin kebudayaannya Babel, tetapi mereka berempat adalah orang-orang yang punya nilai, saudara. Mereka berempat adalah orang-orang yang punya prinsip. Mereka berempat adalah orang-orang yang gak pernah melepaskan identitas mereka di dalam Tuhan. Berikutnya dikatakan, dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasihi oleh Aspenas. Aspenas itu wakilnya raja. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja. Sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya boleh mendapat makanan yang lain. Tuhan ada favor di dalam kehidupannya Daniel dan teman-temannya. Daniel bilang gini sama Aspenas, wakilnya raja. Dia bilang, kita nggak mau makan dan minum apa yang sudah disediakan oleh raja. Mungkin Daniel berpikir gini, terserah mereka lah mau ubah-ubah nama kita, terserah mereka lah mau ubah-ubah apa yang di luar, tapi ada saatnya we draw the line, ada saatnya kita membuat batasan. Kalau soal makanan ini, apa yang udah saya masukkan ke dalam hidup saya akan berkata tidak. Jadi Daniel bilang sama si Aspenas ini, boleh gak saya nggak makan dan minum makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh raja? Boleh gak kita makan makanan yang biasa kita makan? Lalu respon dari Aspenas, wakil raja itu adalah, dia bilang gini, karena takut kepada raja, Aspenas berkata, raja sendiri telah menetapkan makanan dan minumanmu. Jadi jika menurut pendapatnya engkau kelihatan kurang sehat daripada pemuda-pemuda yang lain, pasti aku akan dibunuhnya. Jadi ketakutan dari Aspenas, wakil raja ini adalah gini, oke, Daniel, saya sih mau kasih kamu makan makanan yang biasa kamu makan. Tapi masalahnya gini, kalau nanti aku bandingin kalian berempat dengan pemuda-pemuda yang lain, kalau kamu kelihatan lebih kurus, lebih nggak seger dan sebagainya,
Aku yang akan dibunuh oleh raja. Lalu Daniel punya ide. Daniel bilang gini, ujilah kami selama 10 hari. Berilah kami hanya sayuran dan air untuk makanan dan minuman. Daniel gini, boleh gak kita coba dalam 10 hari ke depan? Saya makan makanan yang biasa saya makan, pemuda-pemuda lain makan makanan yang disediakan dari istana. Ceritanya berlanjut, setelah waktu itu habis, Anda bantu saya? Mereka kelihatan lebih sehat dan kuat daripada semua pemuda yang telah mendapat makanan dari meja raja. Sejak itu pengawal itu tidak lagi menghidangkan kepada mereka makanan dan minuman yang ditetapkan oleh raja, melainkan hanya sayuran dan air saja untuk Daniel dan teman-temannya. Allah memberikan kepada keempat pemuda itu apa saudara? Hikmat. Dan keahlian dalam kesusastraan dan ilmu. Selain itu kepada Daniel diberikannya juga kepandaian untuk menerangkan penglihatan dan mimpi. Pada akhir 3 tahun masa pendidikan yang ditentukan oleh raja itu, Aspenas membawa semua pemuda itu menghadap Raja Nebukadnezar. Setelah berwawancara dengan mereka semua, raja mendapati bahwa Daniel, Hananya, Misael dan Azaria melebihi yang lain-lainnya dalam segala bidang. Maka mereka mulailah bertugas dalam istana raja. Setiap kali raja mengemukakan persoalan yang memerlukan penerangan dan pertimbangan, ia melihat bahwa nasihat dan tanggapan keempat pemuda itu 10 kali lebih baik daripada nasihat dan tanggapan semua peramal serta ahli jampi di seluruh kerajaan. Ternyata peramal, ahli jampi udah ada dari sejak 2500 tahun yang lalu, saudara. Ya kan? Ngapain kita nanya-nanya mereka kalau Tuhan bisa kasih kita hikmat langsung dari surga. Amin, saudara. 10 kali lebih baik nasihatnya Daniel dan ketiga temannya. Yang terakhir ini sebelum kita pulang, saudara. Daniel tetap bertugas di istana sampai Raja Kores dari Persia menaklukkan Babel. Anda tahu apa arti dari ayat terakhir ini? Daniel bekerja dalam kerajaan selama 70 tahun lebih, saudara. Ya kan? Orang Israel itu kan ditawan kan 70 tahun dalam keadaan Babel. Tapi rajanya gonta-ganti, rajanya boleh berganti-ganti, tapi penasehatnya sama. Daniel, saudara. Bahkan sampai raja kerajaan Babel itu ditaklukkan oleh kerajaan Persia, penasehat raja tetap sama, Daniel. Hal yang luar biasa. Dia dicemplungin ke dalam kebudayaan Babel, tapi dia nggak terpengaruh. Dia tetap memegang nilai dan prinsip. Makanya kalau Anda tanya saya, yang mengagumkan bukanlah 70 tahun dia menjadi penasehat raja yang berbeda-beda. Yang mengagumkan buat saya adalah dia nggak pernah meninggalkan nilai-nilai yang dia pegang. Dia nggak pernah lupa siapa identitas dia di mata Tuhan. Tapi seperti yang Anda tahu, semuanya itu bukan tanpa halangan dan tantangan. Ya kan? Suatu hari dia menolak untuk bersujud di patungnya Nebukadnezar kalau nggak salah. Dan dia dilempar masuk ke dalam gua singa. 3 temannya menolak untuk menyembah Tuhannya Raja Babel, dewanya Raja Babel. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi itu pun tangan Tuhan ada dalam hidup mereka. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Sekali lagi, untuk kita tahu siapa identitas kita, siapa diri kita di mata Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat dan amat penting buat kita semua. Kenapa, saudara? Karena setiap hari, setiap detik dalam hidup Anda dan saya, ada begitu banyak hal di dunia ini yang mencoba untuk memberitahu Anda dan saya
Siapa identitas Anda? Kita ini setiap hari bersaing, saudara. Film yang kita tonton, buku yang kita baca, kebudayaan dan dunia di sekeliling Anda dan saya, orang-orang di sekeliling kita, sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, semua mencoba untuk memberitahu Anda dan saya, nih, lu kalau jadi orang nih harus seperti ini, lu kalau jadi orang nih harus seperti ini, harus jadi orang yang seperti ini, inilah identitas kamu. Semua berlomba-lomba untuk memberitahu kepada Anda dan saya, siapa kita, siapa identitas kita. Mereka mencoba untuk memberi label dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya nggak heran kalau hari-hari ini ada banyak dari kita yang bingung tentang siapa diri kita, siapa identitas kita. Karena ada begitu banyak suara di luar sana yang mencoba untuk kasih tahu kita, lu tuh kalau jadi orang harus kayak gini, kalau jadi orang tuh harus kayak gini. Makanya kalau Anda dan saya nggak tahu siapa atau apa identitas kita di mata Tuhan, dunia akan dengan senang hati memberitahu Anda. Dunia akan dengan senang hati membuat Anda dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Itulah pentingnya kenapa kita harus tahu siapa identitas kita di mata Tuhan. Hari Kamis kemarin itu adalah debat pertama antara kedua calon presiden, saudara. Angkat tangan gak nih, siapa pendukung? Enggak ya, jangan salah. Ada begitu banyak orang yang menaruh identitas mereka di dalam afiliasi mereka dengan partai politik tertentu, saudara. Atau mungkin seringkali kita hidup mengenakan identitas, mengenakan label yang kita taruh ke dalam diri kita sendiri atau yang orang lain taruh ke dalam diri kita. Anda tahu gak sih, saudara, setiap hari kita ini dicoba dimasukin ke dalam kategori-kategori tertentu. Kamu adalah low income family, kamu adalah kelas ekonomi yang bawah, kamu adalah middle class, kelas menengah. Ya kan, kamu cuma lulusan SMA, kamu termasuk kategori yang gak pernah kuliah, saudara. Kamu adalah Gen X, kamu adalah Gen Y, kamu adalah Gen Z, right? Kita dimasukin ke dalam kategori-kategori semua, saudara. Anda dan saya dimasukin ke dalam statistik-statistik tertentu. Kamu adalah bagian dari statistik yang pernah bercerai. Kamu adalah bagian dari statistik single mom, single dad. Oh, kamu adalah bagian dari statistik dari pekerja kasar, buruh, kuli, saudara. Kamu adalah bagian dari statistik yang unemployed, yang pengangguran. Kamu adalah bagian dari statistik ada pengusaha yang pernah bangkrut, saudara. Setiap hari kita dilabelin ini dan itu. Setiap hari kita ditaruh label berdasarkan penampilan kita. Oh, kamu terlalu kurus, kamu terlalu overweight, terlalu gemuk. Kita dilabel dengan latar belakang dan ras kita. Ya kan? Oh, ini adalah kelompok orang Batak. Ya, orang Batak kalau ngomong emang selalu kasar lah begitu. Oh, kamu kelompok orang Manado. Ya, orang Manado ya emang begitulah hidupnya, gayanya banyak, suka pesta dan sebagainya. Oh, kamu adalah orang Jawa. Orang Jawa ya memang begitulah. Orang Jakarta emang gitu, orang Medan memang begitu, orang Kalimantan emang begitu. Setiap hari, saudara, label itu ditaruh dalam hidup Anda. Anda ditaruhin label berdasarkan dengan karakter Anda. Oh, dia mah pengecut, dia mah pemarah, dia mah penakut, dia mah pendiam, dia mah pemalu, dia mah introvert, dia mah extrovert, dia mah ambivert, dia mah omnivert. Anda dikasih label berdasarkan kondisi mental kita. Ah, itu orang stres tuh. Itu orang depresi tuh. Jadi ada begitu banyak label yang ditaruh dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya ini sebelum kita selesai, saudara. Jadi kita ini sebenarnya siapa, saudara? Who are you? Who am I? Identitas kita yang benar itu apa dan siapa? Dari begitu banyak label yang mana yang harus kita kenakan, yang harus kita pakai, yang harus kita terima dalam diri kita? Atau mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah siapa sih yang berhak melabel sesuatu, saudara? Coba saya pikirkan baik-baik. Siapa yang berhak menaruh label dalam sesuatu? Siapa yang berhak menaruh label atas sesuatu? Yang pertama, yang menciptakannya atau yang membuat ini, saudara, dari pabrik. Ya kan, mereka berhak menaruh merek mereka, label mereka. Yang kedua adalah pemiliknya, saudara.
berhak untuk melabel sesuatu. Kenapa pemiliknya berhak? Karena dia sudah membeli dan membayar dengan sebuah harga. Makanya dia berhak untuk menaruh label ini. Ya kan? Aneh gak sih saudara kalau saya masuk ke rumah Anda, rumah-rumah Anda, barang-barang Anda, terus saya labelin satu-satu, ini TV, ini mesin cuci, ini rak sepatu, saudara. Enggak berhak saudara saya. Ya kan? Sekali lagi, siapa yang berhak untuk melabel sesuatu? Yaitu the owner yang membuat. Iya kan? Maksud saya the owner yang menciptakan atau the owner yang menciptakan, dia yang membeli, saudara. Ya kan? Dia yang adalah pemiliknya, dialah yang berhak untuk menaruh label. Pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak melabel Anda dan saya? Jawabannya sama, saudara. The maker yang menciptakan Anda. Jawabannya sama, saudara. Dia yang empunya hidupnya Anda dan saya. Dialah yang berhak. Jawabannya sama, dia yang sudah membeli hidup Anda dan saya dengan harga yang mahal. Siapa yang berhak melabel Anda? Our maker, yang membuat kita. Mazmur 139 bilang gini, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau Tuhan sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Dan aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan Engkau, dengan cermat dirangkaikan Engkau dalam rahim ibuku. Sedang aku bertumbuh secara rahasia, aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu masih dalam kandungan, semuanya itu tercatat dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun memulai. Siapa yang berhak melabel Anda? Dia yang menciptakan, dia yang membuat Anda dan saya. Siapa yang berhak melabel kita? Dia yang memiliki, dia yang empunya hidup Anda dan saya. The owner, dia yang memiliki. Galatia 2:20 katakan sebenarnya bukan aku lagi yang hidup sekarang ini, tetapi Kristus yang hidup. Hidup kita bukan punya kita lagi, tapi Kristus yang memiliki hidup kita. Aku masih hidup dalam tubuhku, tetapi yang aku hidupi adalah oleh iman di dalam Anak Allah. Yesus yang mengasihi aku dan yang memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Siapa yang berhak melabel Anda? Ya kan, dia yang membuat Anda. Dia yang memiliki hidup Anda. Dan dia yang membeli dan yang membayar harga untuk hidup Anda dan saya, saudara. 1 Korintus 6 mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya jangan sembarangan hidup, karena hidupmu sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu hidupnya Yesus Kristus sendiri. Saudara, ini bukan ini bukan memotivasi Anda untuk Anda adalah orang yang luar biasa, Anda pasti akan sukses, Anda pasti akan kaya. Ini bukan untuk itu, saudara. Tapi ini adalah tentang Anda dan saya hidup dan berjalan di dalam identitas yang Tuhan sudah berikan setiap hari dalam hidup kita. Ini adalah tentang identitas Anda di dalam Kristus. Bagaimana Tuhan melihat Anda dan saya, seharusnya itu pun seperti itulah kita harus melihat diri kita sendiri. Apa yang Tuhan katakan tentang siapa diri Anda, itu seharusnya menjadi identitas tertinggi dalam hidup kita. How God see you and what God says about you. That's our ultimate identity. Identitas tertinggi kita adalah bagaimana Tuhan melihat kita dan apa yang Dia katakan tentang hidup kita, saudara. Setiap hari Anda punya pilihan. Anda mau memakai label atau Anda mau percaya dengan identitas yang negatif yang dunia ini katakan tentang Anda yang membingungkan.
Ya kan? Atau Anda mau kenakan dan Anda pakai identitas yang Tuhan sudah kasih. Doa saya Anda akan membuat pilihan yang benar. Tanggalkan, lepaskan semua label-label yang pernah diucapkan atas hidup Anda. Mungkin Anda pernah mengatakan atau menaruh label-label yang negatif yang keluar dari mulut Anda sendiri. Atau mungkin orang yang menyayangi Anda dengan tidak sengaja, orang tua, menaruh label dalam kehidupan Anda. Hari ini Anda tahu bahwa identitas tertinggi Anda bukan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Bahkan bukan apa yang Anda katakan sendiri tentang diri Anda. Melainkan identitas tertinggi kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin, saudara. Boleh saya berdoa, terus nanti kita ada kue untuk yang berulang tahun. Setelah itu Ko Beni akan lepaskan berkat buat kita semua. Boleh Anda tutup mata Anda, saya ingin deklarasikan dan ucapkan berkat atas Anda semua. Mulai hari ini Tuhan kami tanggalkan semua label-label dan identitas negatif yang orang pernah perkatakan atas hidup kami. Mulai hari ini kami kenakan identitas yang berasal dari Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah lebih dari pemenang. Tuhan ada di pihak kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami diciptakan secara luar biasa. Di dalam Yesus yang lama sudah berlalu, kami adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Kami dikasihi. Kami akan dipakai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami adalah orang-orang yang diberikan kuasa Tuhan. Kami adalah orang yang diurapi kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah God's masterpiece, karya terbaiknya Tuhan. Kami diciptakan serupa dengan gambarannya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kali kami meragukan kasih Tuhan atas hidup kami, ingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu, untuk menggantikan kami di atas kayu salib. Izinkan kami dan ingatkan setiap kami bahwa Engkau tidak mau surga tanpa kami. Engkau ingin berada di dalam kekekalan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.